Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam berjumpa dalam kasih Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang menjadikan terang bersinar dalam kegelapan. Kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau telah menuntun kami melihat terang hari yang baru ini. Kiranya kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Kau berikan pada hari ini, tidak membuang saat-saat yang berharga. Dan biarlah di dalam kami akan beraktivitas, kami butuh tuntunan Tuhan melalui firman. Karena itu Bapa, kami mohon Roh Kudus menguasai kami, agar kami boleh memahami, mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Berfirmanlah pada kami siap mendengarnya, dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, pembacaan Alkitab saat ini terdapat dalam Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai ayat 24 yang bunyinya sebagai berikut. Janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu.
tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan akan menyala-nyala, itu tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Yeremia pasal 30 sampai pasal 33 merupakan satu kesatuan yang berbicara tentang pembaruan yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Janji pembaruan Allah berisi pemulihan hidup secara menyeluruh, sehingga umat hidup dalam perdamaian, keselamatan, dan pengharapan. Nubuat Nabi Yeremia yang disampaikan pada abad ke-6 ditujukan kepada bangsa Israel yang mengalami kesengsaraan yang sangat mengerikan. Bangsa itu telah menjadi lumpuh dan terpuruk total sebab para pahlawannya seperti wanita yang akan melahirkan dan ditimpa kegentaran yang luar biasa sehingga hanya dapat menjerit-jerit tak berdaya. Tidak ada pemimpin yang dapat diharapkan untuk memulihkan harkat dan martabat bangsa Israel sebagai negara berdaulat yang diberkati Allah. Mereka tak dapat berbuat apa-apa sebab berada dalam jajahan bangsa Israel. Semua terjadi karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena lebih suka hidup dalam penyembahan berhala, melakukan perbuatan amoral, dan lebih mempercayai nubuat nabi palsu yang meramalkan kejayaan Israel tanpa campur tangan Tuhan. Bangsa Israel tidak mungkin bangkit dengan kekuatannya sendiri. Allah dengan jelas mengatakan bahwa akan datang waktunya. Penderitaan dan kegentaran akan berakhir jika Allah sendiri yang akan mengadakan pemulihan. Artinya pemulihan itu adalah anugerah Allah, sebab mereka adalah bangsa yang berdosa. Pemulihan yang dilakukan Allah adalah pemulihan yang sejati, sebab tujuan utama pemulihannya bukanlah sekedar membebaskan bangsa Yehuda dari jajahan bangsa lain, ataupun memberikan kehidupan yang tenang dan aman. Tujuan utama pemulihan Allah adalah agar Yehuda kembali beribadah kepada Allah. Arah pemulihan sejati adalah mengembalikan manusia ke dalam hubungan yang benar dengan Allah
yaitu manusia yang menyembah, memuliakan, dan menaati kehendaknya. Janji pemulihan Allah jelas merupakan kabar baik yang membawa sukacita, pengharapan karena Allah sejatinya tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah tetap setia kepada umatnya dan memulihkan kehidupan mereka seperti yang dikehendakinya. Tanpa campur tangan Allah, umat akan selamanya hidup dalam permusuhan, sakit penyakit, kesalahan, dan mustahil dapat membangun masa depannya. Di sini umat diarahkan untuk menantikan tindakan Allah yang memulihkan mereka dengan selalu mempercayai kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hambanya, yaitu Yeremia. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah, kita diperhadapkan dengan janji pemulihan yang berisi pengampunan dan keselamatan Allah. Allah menghendaki agar umatnya membuka hati dan pikirannya pada kuasa Roh Kudus yang bekerja melembah lembutkan kekerasan dan kedegilan hati manusia dan membaharui pikirannya dari kesia-siaan. Tindakan pemulihan Allah menjadi peristiwa menakjubkan yang patut terjadi dalam hidup kita masing-masing jika iman, kasih, dan pengharapan kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup dan kekal itu. Pembaharuan atau pemulihan yang dialami hanya dapat terjadi jika kita berada dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi jaminan mutlak atas janji Allah dan berkat-berkat-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Karena itu tidak perlu kita mencari pembenaran diri, menolak kenyataan dan melemparkan kesalahan pada orang lain jika memang hidup kita saat ini berada dalam kebimbangan, kebuntuan, dan kehancuran. Masa hidup suram dan kelam pekat pada akhirnya mengingatkan kita bahwa hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri dengan kelengkapan duniawi tidak akan menghasilkan kehidupan yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Saudara diingatkan untuk memberi diri dituntun oleh firman Allah dan menerima janji pemulihan Allah yang membarui hati, pikiran, dan perbuatan kita yang akhirnya dapat menyenangkan hati Allah. Waktu Tuhan untuk bertindak untuk memulihkan hidup manusia adalah satu kepastian yang tidak perlu diragukan. Kepekaan terhadap kebenaran firman Allah membuat masing-masing pribadi mendengar dengan jelas apa yang dikehendaki Allah. Memberi diri untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah berarti kita bersedia untuk mengampuni yang salah, bertekun dalam doa, dan melayani dengan kasih Kristus. Sebagai umat Tuhan, kita berada dalam proses pemulihan hidup yang terus-menerus dibarui, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa segalanya sudah terlambat atau tidak punya keberanian untuk meninggalkan kehidupan yang berdosa dan menilai bahwa sudah tidak ada gunanya lagi hidup ini. Pemulihan hidup yang dikehendaki Allah mustahil terjadi jika kita menggunakan kelemahan daging kita dengan segala keterbatasannya. Kita diajarkan untuk berdiri teguh dalam menghadapi kuasa kegelapan dengan pedang roh, yaitu firman Allah, dan iman yang teguh serta mengenakan seluruh kelengkapan senjata rohani. Peperangan rohani dapat dimenangkan jika sejak awal selalu terbit ucapan syukur yang melimpah kepada Allah. Kita diingatkan untuk bersyukur atas karya keselamatan yang dianugerahkan Allah bagi kita, sebab pemulihannya mengajarkan kita untuk berserah dan bergantung sepenuhnya kepada kuasa Kristus yang sudah menebus dosa manusia, yang menyembuhkan segala penyakit kita, dan yang mengaruniakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dengan selalu bersyukur kepada Allah, maka kita memberi diri bertumbuh dan menjadi kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ucapan syukur kepada Allah menolong kita untuk semakin diteguhkan
bahwa bersama kuasa Tuhan Yesus kita cakap dalam menghadapi pergumulan hidup dan tidak khawatir, sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus. Pembacaan saat ini juga mengajak kita semua untuk meyakini bahwa hidup yang sudah dipulihkan Allah adalah suatu kepastian jika kita memang mau hidup dalam kehendak Allah yang kudus. Pemulihan hidup itu tidak terbatas dalam sikap iman, tapi juga dalam tugas kepemimpinan dan pelayanan kita yang selalu bercirikan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kerendahan hati. Saudara dan saya dihadirkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sehingga sesama kita pun dapat mengalami pemulihan lewat perkataan dan perbuatan yang menghadirkan berkat Allah. Pemulihan Allah memimpin kita untuk meninggalkan kepahitan hidup dan melangkah maju memasuki masa depan yang dipenuhi dengan berkat-berkat Allah. Sungguh mengagumkan karya keselamatan Allah lewat hidup kita yang setia kepada Tuhan Yesus, sebab pada akhirnya kita dapat bersyukur kepada Allah dalam Kristus yang selalu mengasihi kita selama-lamanya. Pemulihan Allah mendorong kita untuk mengasihi dengan anggota keluarga kita dan saudara-saudara seiman dengan penyertaan kuasa Roh Kudus yang membebaskan kita dari kesalahan dan dosa, serta mempersatukan kita semua dalam ikatan damai sejahtera sampai Kristus datang kembali. Kiranya karya keselamatan Allah yang dianugerahkan dalam hidup kita semua, agar kita dapat mengabdikan hidup kita seutuhnya bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang Kau berikan pada hari ini. Karena keindahan yang telah kami lihat, karena suara kebenaran-Mu yang telah kami dengar, karena keramahan yang telah kami alami, karena kebaikan yang telah dapat kami lakukan, dan karena pencobaan yang kami atasi dengan pertolongan-Mu. Untuk semua itu, kami mengucap terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu karena kelakuan-kelakuan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena perkataan yang seharusnya tidak kami ucapkan, karena perbuatan yang seharusnya tidak kami lakukan, karena segala sesuatu yang membuat kami merasa malu bila kami mengingatnya. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami yang kekal, yang memberi kami hari ini untuk bekerja dan beraktivitas. Kiranya Engkau selalu melindungi kami, menjauhkan kami dari segala hal malapetaka, mara bahaya, celaka, apalagi maut. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit. Ini doa kami seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini semua kami mohon demi nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.